Udah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari tentang sifat gerak. Atau kita akan mempelajari sekarang ini materi gerak dan gaya. Gaya dan gerak, it's same, sama aja. Nah, di gerak itu suatu benda akan dinyatakan bergerak terhadap suatu titik acuan terhadap benda lain. Jika jarak atau posisi antar keduanya berubah. Contohnya gini, saya ini bergerak. Kalau dilihat dari titik benda yang lain atau dari antum-antum semua. Tapi kalau saya melihat dari sini, ngelihat ke antum, itu antum bergerak juga. Jadi suatu benda akan dinyatakan bergerak ketika dinyatakan dari titik lain itu bergerak seperti itu. Oke. Nah, di sini ada jenis-jenis gerak. Ya, gerak dibagi menjadi dua: gerak menurut keadaan benda dan gerak menurut bentuk lintasan. Nah, dari sini dari bendanya itu dibagi lagi menjadi dua. Ada gerak nyata dan gerak semu. Nanti kita akan mempelajari juga apa yang dimaksudkan gerak nyata dan apa yang dimaksudkan dengan gerak semu. Nah, menurut bentuk lintasannya ada gerak lurus, ada gerak melingkar, ada gerak parabola. Apa bedanya parabola sama melingkar? Nanti kita juga akan belajar. Parabola agak tinggi gitu kan, seperti itu. Sekarang kita akan pelajari dulu lebih dahulu gerak menurut keadaan benda. Yang pertama, ada gerak nyata. Jadi suatu benda itu akan dinyatakan gerak dengan secara nyata ketika perubahan jarak atau posisi benda terhadap titik acuan. Contoh, gerak seorang anak yang berlari mendekati gerbang sekolah, gerak bis yang menjauhi terminal, gerak buah yang jatuh dari pohonnya, dan yang terakhir gerak bola menggelinding serta yang lainnya juga. Itu termasuk gerak. Kenapa? Gerak nyata, karena memang geraknya nyata gitu, terlihat dengan mata kita. Terlihat dengan acuan titik lain kalau benda tersebut bergerak. Oke. Lalu yang kedua, ada gerak semu. Gerak benda yang sebenarnya diam, tetapi oleh pengamat teramati bahwa tersebut itu seolah-olah bergerak. Seperti apa contohnya? Pada saat kita duduk dalam mobil sedang melaju, pohon-pohon di tepi jalan seolah bergerak menjauhi kita. Ya kan? Itu kan gerak semu. Padahal yang bergerak siapa? Kita. Tapi pohon bergerak tidak? Tidak. Tapi kesannya terlihat bergerak, diam-diam bergerak. Atau matahari yang bergerak dari timur ke barat. Padahal sebenarnya bergerak siapa? Bumi, dan pengamat berada di atasnya, serta dan lain-lain. Jadi gitu. Kalau gerak semu itu seperti itu. Makanya ada gerak semu tahunan matahari, ada gerak semu tahunan bulan, gitu kan, seperti itu. Sebenarnya mataharinya tidak bergerak. Yang bergerak siapa? Kita, bumi yang mengelilingi matahari. Gitu loh, seperti itu. Lalu ada gerak menurut bentuk lintasan. Ada gerak lurus, ya garis lurus ya, nggak belok-belok. Buah kelapa jatuh, kelereng gelinding, mobil melaju, gampang lah. Lalu gerak melingkar, jarum jam muter, asteroid yang bergerak mengelilingi matahari, dan lain-lain. Jadi bentuknya itu ya lingkaran gitu, melingkar. Nah, kalau yang parabola dilempar dengan sudut elevasi tertentu terhadap bidang datar dan bola ditendang melambung ke atas. Jadi kalau parabola itu bentuknya itu menjadi apa ya? Kayak bola nendang wing gitu kan. Ada tingginya. Atau misalkan bolanya dilempar dengan sudut elevasi tertentu. Sudut elevasi itu ya posisinya entah itu 90 derajat, 45 derajat, terus 0 derajat seperti itu. Jadi sudut elevasi tertentu, maksudnya gitu di situ. Jadi ketika melempar sesuatu itu menggunakan ukuran gitu, menggunakan sin, cos gitu-gitulah semacamnya, seperti itu. Nah, sekarang kita ada jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda untuk bergerak dalam waktu tertentu. Ya, jarak menunjukkan seberapa jauh benda tersebut telah bergerak dan meninggalkan titik awal sebagai posisi awal. Sementara perpindahan adalah perubahan kedudukan dalam waktu tertentu. Perpindahan menunjukkan seberapa jauh benda tersebut berpindah. Dihitung dari titik awal acuan tanpa memperdulikan bentuk lintasan. Jadi perpindahan itu ditarik dari awal dia ini start sampai dia finish gitu loh. Kalau perpindahan. Kalau jarak itu jarak nih, misalkan saya dari sini ke sana, jaraknya berapa?
berapa. Tapi kalau perpindahan, saya dari sini ke sana, balik lagi ke sini, berapa meter. Meskipun titik akhirnya di posisi yang sama, tetap dihitung. Gitu loh. Ya. Nanti kita akan memberikan contoh. Contoh. Kamu berlari sejauh 100 meter ke arah timur. Kemudian kembali lagi ke barat sejauh 50 meter. Nih, contoh gini, barat ke timur kan? Kamu berlari ke arah timur. Lalu balik lagi ke barat. Ya kan? Nah, kalau jarak dihitungnya 150. Karena meskipun balik lagi ke sini tapi kan ada angka yang ditempuh gitu loh. Nah, itu kalau jarak. Kalau perpindahan, nah, tetapi harus dari titik awal ke titik akhir tanpa memperdulikan bentuk lintasannya. Jadi mau berlintasannya lurus, melingkar atau apa terserah. Jadi dari contoh di atas berarti kamu telah melakukan perpindahan 50 meter ke arah timur. Gitu loh, paham nggak? Jadi titik akhirnya di mana gitu loh. Titik akhirnya di mana? Jadi kalau misalkan jarak antum dari sini balik lagi ke sini itu dihitung jumlah perpindahan yang sudah antum lakukan atau antum tempuh gitu kan. Tapi kalau perpindahan pindahnya cuma berapa sih? Gitu loh. Intinya berapa? Misalkan dari sini ke sini ya 50 meter ke arah timur. Kalau misalkan posisi awalnya di sini terus ke sini, terus balik lagi ke sini 150 lebih dari sini. Berarti pindahnya berapa? 50 meter ke barat seperti itu. Jadi apa mana spidol? Nih. Ini kan ke sini misalkan. Set. Yang ini rek spidol. Misalkan dari sini 100 meter. Nanti dari timur ke sana 150. 150 meter. Berarti kalau jarak berarti jaraknya 250. Tapi perpindahannya 50 meter ke barat. Seperti itu. Gampang ya. Tinggal pahami konsepnya. Jadi kalau jarak semua jarak yang sudah antum tempuh itu dijumlah. Tapi kalau perpindahan posisi akhir antum di mana? Jarak posisi antum di mana dari titik awal seperti itu. Kurang dan lebihnya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan belajar mengenai kelajuan dan kecepatan. Apa itu kelajuan? Apa itu kecepatan? Bedanya apa? Nah, kalau kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam tiap satuan waktu. Kelajuan merupakan sebuah besaran skalaar, yaitu besarannya hanya memiliki nilai besar dengan satuan saja. Sehingga kelajuan dihubungkan dengan jarak yang hanya memperhitungkan saja tanpa arah. Jadi kalau kelajuan itu mereka tidak menggunakan arah. Jadi mereka hanya berapa jarak yang ditempuh dalam suatu benda dengan butuh waktu berapa. Gitu loh. Kita menempuh jarak 50 km dengan waktu berapa, itu kelajuan. Rumusnya V sama dengan S per T. Dengan V kecil adalah kelajuan, S kecil adalah jarak, T kecil adalah waktu. Kalau T besar nanti ke periode. Ada lagi. Jadi jangan sampai salah ya antum untuk menulis hurufnya pun, karena kalau udah salah nulis huruf, beda lagi rumusnya. Seperti itu. Untuk V sekali lagi dengan catatan itu kelajuan, S jarak, T waktu. Menggunakan satuan internasional kembali lagi. Satuan internasional kelajuan ya meter per second. Jaraknya meter, waktunya adalah second atau detik. Next. Contoh soal. paling enak itu ketika ada rumus langsung dicontohkan ke soal. Biar apa? Biar kita tahu mana aja yang harus dikali. Oke, sekarang the question is, pertanyaannya adalah sebuah mobil berjalan melintas dari Bogor menuju Puncak dengan kelajuan 10 meter per second.
Perjalanan itu ditempuh dalam waktu 2 jam. Berapakah jarak antara Bogor dan Puncak? Rumusnya tadi apa? V sama dengan S per. Sekarang yang diketahui yang mana aja? Jarak apa, kelajuan itu apa tadi? V. Tulis. V-nya 10 meter per second. Jaraknya berapa? Ditanyakan. Tanda tanya. Per. Waktunya piro? 2 jam. Ingat, kalau ada sesuatu yang belum sama, kita samakan dulu. Ini kan 2 jam. Diubah dulu ke detik. Berapa? 2 dikali 3.600. Karena 1 jam 3.600 detik. Kalau dikali 2 berarti 7.200. 7.200. Seperti itu. Ya? Paham ya? Nah, lalu untuk mencari S, rumus yang digunakan adalah V kali T. Kenapa? Karena kan kalau misalkan nih di pecahan itu kan V sama dengan S per T. Ya kan? Di bawah V itu kan ada per 1. Ya enggak? Ini kita main persamaan. Ya enggak? Nah, jadi ketika kalian mau mencari S, ya, V-nya itu kan turun ke bawah. Ya kan? Jadi 1 kali S, V kali T. Gitu enggak? 1 kali S berapa? S. V kali T berapa? V kali T di sini. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada rumus yang berbeda, cara menghitungnya seperti itu. Jadi V kali T-nya berapa? 10 kali 7.200 sama dengan 72.000 meter atau 72 kilometer. Seperti itu. Gampang? Gampang. Ya, jadi meskipun rumus awalnya V sama dengan S per T, ketika yang ditanyakannya S, V kali T. Ketika yang ditanyakannya T, V kali V bagi S. Seperti itu. Ya. Gitu ya. Nah, sekarang ada contoh soal yang kedua yang menggunakan rumus dasarnya. Sekarang, Pak Aryo mengendarai sepeda motor dari rumah menuju kantor yang berjarak 3,6 km selama 5 menit. Berapakah kecepatan motor Pak Aryo? Rumusnya apa? V kayaknya ini 300 second deh. 5 menit. Ya kan? Atau jadi 6 menit aja. Nih, 6 menit contoh soal. Ya, sekarang ada sedikit perubahan. Waktunya itu 6 menit, jaraknya 3,6 km. V sama dengan S per T. Udah sama belum dengan satuan internasional? Belum ya. Kilometer diubah dulu ke meter. 3,5 kilometer dikali 1.000. Berapa? 3.600 per menitnya diubah dulu ke sekon. 1 menit berapa second? 60. Berarti kalau 6 menit 360 second. Tinggal 3.600 bagi 6. Oh iya, 360, maaf. Nah,
Gitu ya. Tinggal nantinya 36 bagi 36 kan 1. Nolnya tendang 1. Jadi 10. Jangan lupa setiap di pelajaran IPA harus memberikan satuannya. Karena apabila tidak memberikan satuannya kami anggap salah. 10 meter per second. Gampang? Gampang. Jadi gitu. Ya, ketika ada soal meskipun bukan menggunakan yang basic, kita bisa ngotak-atik dengan yang seperti ini. Ya. Karena gitu, seperti itu. Ya, kalau untuk yang mencari kecepatan, jangan lupa juga satuannya harus menggunakan satuan internasional. Atau misalkan di satuan ini dipakainya maunya satuan apa. Kalau misalkan di sininya udah kilometer sama menit, ya udah nggak usah diganti gitu loh ya. Gitu ya. Oke. Oke. Sekarang setelah tadi kita sudah mempelajari tentang kelajuan, kita akan mempelajari tentang kecepatan. Apa bedanya? Jadi, tadi kan di awal kita sudah belajar tuh perbedaan antara jarak dan perpindahan. Nah, kalau kelajuan itu adalah jarak yang ditempuh sebuah benda dalam satuan waktu tertentu atau dalam waktu tertentu. Tapi kalau kecepatan adalah perpindahan sebuah benda di setiap waktu atau dalam waktu tertentu. Kebayang kan bedanya? Contoh, saya menempuh jarak 50 meter dari sini ke sana itu dalam waktu berapa? Itu kelajuan. Kelajuan saya sekitar segini. Tapi kalau kecepatan, saya dari sini ke sana pindah dalam berapa waktu? Seperti itu. Ya, kebayang ya? Nanti kita akan memberikan contoh soal sekalian perbandingannya. Untuk rumus kecepatan sama. V sama dengan S per T. Dengan catatan, S-nya itu perpindahannya, bukan jaraknya. Ya, jadi perpindahannya, bukan jaraknya. Kalau T tetap waktu, V sama dengan kecepatan, tapi yang S-nya bukan jarak, tapi perpindahan. Oke. Menggunakan satuannya tetap satuan internasional yang sama, meter per second. Ya. Oke. Nah, di sini ada contoh soal sebuah benda bergerak ke arah timur sejauh 100 meter. Di bold aja. Oke. Lalu kembali ke barat sejauh 50 meter. Dan waktu yang dibutuhkan adalah 25 second atau 25 detik. Nah, sekarang untuk membuat dua rumus V sama dengan S per T itu dapat kita punya dua. Untuk jarak ada 100 meter di awal ditambah 50 meter ke barat. Itu jarak 150 meter. Kalau perpindahan dari 100 kurangin 50 ke arah timur. Karena kan ke baratnya cuma 50 meter kan. Kalau ke baratnya 50 meter lagi kan 100 meter. Berarti mereka nggak pindah. Paham nggak? Paham ya? Oke. Lalu untuk menentukan kelajuan sama kecepatan ini kita punya semua. S-nya ada semua. S untuk kelajuan ini kita menggunakan yang 150. Untuk S yang kecepatan kita menggunakan yang 50. Kenapa? Karena perpindahan dan jarak beda. Ya, seperti itu. Oke, kita ambil contoh yang ini dulu, kelajuannya dulu. Menggunakan kelajuan, rumusnya adalah V sama dengan S per T. Dengan S-nya itu jarak tempuhnya. Tadi jarak tempuhnya berapa? Dari timur, dari timur ke barat lagi. 100 ke timur, 50 ke barat. Berarti kan 150 meter. Berarti tulis 150 meter. Ini. Nah, tinggal waktunya berapa? 25 detik. Ya kan? Nah, 25 detik ini waktu yang tadi ditempuhnya berapa menit? Berapa detik.
Tinggal 150 bagi 25 sama dengan 6 meter per second untuk kelajuannya. Lalu untuk kecepatannya gimana? Untuk kecepatannya kenapa sih menggunakan 50 meter ke arah timur? Karena tadi dia perpindahannya itu cuma 50 meter ke timur doang. Karena ketika udah nyampe ke timur 100 meter, dia balik lagi ke barat 50 meter. Makanya di sini menggunakan perpindahannya 50 meter dengan waktu 25 detik yang sama. Jawabannya adalah 2 meter per second ke timur. Seperti itu. Ya. Oke, coba kita bikin contoh soal sendiri. Oke, ada benda berpindah dari timur ke barat 100 meter. Ya, ada benda berpindah dari timur ke barat 100 meter. Dengan waktu 10 second. Berapa kelajuan dan berapa kecepatan? Rumusnya kira-kira pakai apa? Sama, pakai rumus V sama dengan S per T. Sekarang kita harus menentukan dulu jaraknya berapa, perpindahannya berapa. Iya kan? Sekarang kita tentukan kelajuan dulu. Kelajuan itu kan menggunakan jarak. Jarak yang ditempuh selama 10 detik berapa? Berarti jaraknya 100 meter. Lalu perpindahannya. Perpindahannya berapa? 100 meter juga, karena kan mereka udah dari timur ke barat doang, gitu kan? 100 meter ke arah ke barat, 100 meter ke barat. Waktunya berapa? 10 detik. Jadi jawabannya adalah untuk kelajuan V sama dengan S per T, jadi 100 meter per 10 second sama dengan 10 meter per second. Untuk kecepatannya 100 meter per second, 10 second sama dengan 10 meter per second ke barat. Jadi gitu, tergantung ininya, apa namanya, perpindahannya gitu loh. Kalau misalkan dia kayak tadi, contoh soal yang sebelumnya kan dari timur pindah lagi ke barat 50 meter. Berarti perpindahannya cuma 50 meter ke barat. Tapi kalau misalkan ini dari timur ke baratnya tok, berarti perpindahannya ya sudah 100 meter ke barat. Itu kurang lebihnya. Kadang jawaban antara kelajuan dan kecepatan itu bisa sama dengan catatan perpindahan sama jaraknya itu sama. Tapi ketika perpindahan sama jaraknya berbeda, dipastikan kelajuan dan kecepatannya pun berbeda. Gitu ya, bisa dipahami ya. Ya, kurang lebihnya seperti itulah. Dengan satuan yang sama. Tapi kalau misalkan antum jawab tentang kecepatan, harus disertai arahnya kemana. Karena kan arah kan bisa ke barat, bisa ke timur lagi. Seperti itu. Sama halnya ketika dari timur ke barat 100 meter. Nanti dari barat ke timur 150 meter. Otomatis kan perpindahannya 250 meter ke jaraknya 250 meter, perpindahannya 50 meter ke timur, seperti itu. Jadi jawabannya itu ya gimana pemahaman konsepnya antum semua. Seperti itu. Kalau pemahaman konsep antumnya belum sampai, otomatis di jawaban kelajuan dan kecepatannya pun akan kurang tepat, seperti itu. Oke, jadi sekilas itu adalah materi daripada definisi gerak untuk perpindahan, ya kan, untuk kelajuan, dan tadi perpindahan dengan
kelajuan dan kecepatan perpindahan, dan jarak untuk menentukan kelajuan, perpindahan untuk menentukan kecepatan dengan catatan pindahnya ke arah mana, baik itu ke timur, barat, utara, ataupun selatan, atau ke arah atas atau ke arah bawah. Seperti itu kurang lebihnya. Kami berharap antum-antum semua ketika mau menyampaikan materi ini atau menjelaskan materi ini untuk memahami anak-anak, tolong jangan dirapel ya setiap pertemuannya. Jadi sengaja kita memberikan materi gaya dan gerak ini 2 minggu ya, untuk dibagi menjadi 4 pertemuan. Jadi anak-anak itu tidak terlalu berat. Pertemuan seperti penjelasan di RPP kemarin. Ya. Ada dari pertama kita ngebahas gerak dulu, terus anak-anak akan mempelajari tadi perpindahan dan jarak, kelajuan dan kecepatan. Lalu anak akan mempelajari, nanti kita akan belajar juga percepatan dan perlambatan. Dan yang terakhir, anak akan menghitung gaya. Butuh berapa gaya untuk memindahkan suatu benda dalam waktu tertentu. Oke, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan malu untuk bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.